Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramzi Rizanta Lakli dari SB dengan NIM 33020230056. Di sini saya akan membahas tentang pembangunan jalan tol Jogja Bawen, yang dimana mempunyai permasalahan. Beberapa permasalahannya itu, yang pertama ada hak milik pribadi terancam, itu bisa diambil dari Undang-Undang 1945 dan pasal 28H ayat 4. Apa sih isi dari pasal 28H ayat 4? Nah, oke. Terus untuk isi dari pasal 28 ayat 4 itu yang dimana setiap orang itu mempunyai hak pribadi dan hak-hak tersebut tidak boleh diambil dengan sewena-wena. Berarti kalau di kasus ini hak pribadinya itu adalah tanah atau bangunan-bangunan yang didirikan di atas rencana pembangunan atau mungkin sudah terjalankan beberapanya, itu diambil alih sewenang-wenang oleh pemerintah. Di dalam kasus ini kita mengkaji hal tersebut yang dimana menjadi suatu laporan dan menjadi penyelesaian dari masalah ini. Oke, dan kemudian ada 3 lagi dari permasalahan di kasus ini. Yang pertama adalah respon lambat dari keberatan-keberatan masyarakat. Apakah itu terjadi di dalam kasus jalan tol Jogja Bawen ini, dan lalu apakah ada resiko relokasi paksa atau mungkin paksaan dari pihak-pihak yang terkait atau pihak yang merencanakan ini. Lalu kemudian ada dampak sosialnya bagi masyarakat di sekitar atau yang terkena yang terkena proyek tersebut, dan lingkungannya itu yang penting. Kita harus apa? Go green, bener. Go green, cintai lingkungan, cinta alam, hidup, dan kasih sayang. Oke. Nah, jadi di sini ada beberapa penyelesaian administrasi, karena di sini adalah matkul hukum administrasi. Jadi ada beberapa penyelesaian administrasi yang dimana yang pertama adalah pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan. Setelah kita survei dan melakukan wawancara, jadi ada ajakan atau ada diskusi terlebih dahulu kepada masyarakat tentang rencana pembangunan yang dimana intervalnya ada setiap tahun, yang dimana setiap tahun itu ada ajakan atau diskusi tersebut. Lalu masyarakat pun diajak untuk diskusi dan bertukar pikiran dengan pihak penyelenggara atau pihak yang merencanakan pembangunan tol ini, atau yang bisa disebut dengan pemerintah. Lalu terus ada skema ganti rugi. Tapi di sini setelah melakukan wawancara, ternyata bukan ganti rugi, yang ada malah ganti untung. Karena di sini warga atau masyarakat yang terdampak, yang terkena penggusuran, itu malah ganti untung, karena di sini gantinya lumayan banyak. Dan setelah kita survei dan bertanya-tanya, ada salah satu warga yang mendapatkan kurang lebih itu 2M karena untuk 2 bangunan dan beberapa tanah yang beliau punya. Dan salah satunya untuk penyelesaian administrasi ada pemberdayaan serta sosialisasi pemerintah daerah. Nah, di sini kawan-kawan, di sini si pemerintah daerah itu sangat baik dalam mengajak dan mensosialisasi kepada rakyatnya, kepada masyarakat, apalagi terlebih ya untuk orang-orang yang misal surat tanahnya nggak ada nih, waduh, surat tanah bermasalah, itu dia yang dibantu oleh pemerintah. Di situ yang dibantu untuk mempermudahnya. Tanpa apa? Yang pertama, tanpa penambahan biaya.
jadi nggak ada sogok-sogokan. Itu bagusnya pemerintah daerah dari Bawen ini, keren sekali. Oke, nah tapi masih ada beberapa masalah yang ada di lokasi penggusuran ini. Yang pertama itu adalah tanah tanggung yang tidak terkena penggusuran. Semisal ada tanah tanggung nih, kayak tanah yang terkena penggusuran tuh 100 meter persegi, tapi beliau punya tanah 120, berarti masih ada 20 meter yang tidak terkena penggusuran tersebut. Nah itu yang kemudian oleh warga sekitar dipermasalahkan dan didiskusikan terlebih lanjut kepada pihak penyelenggara melewati pihak pemerintah daerah. Nah, lalu ada lalu lintas yang terganggu, macet bener. Kenapa? Karena ada truk-truk, ada alat berat yang masuk keluar masuk ke dalam perkampungan yang jalannya kecil. Itu yang jadi masalah. Terus kayak mungkin ada tanah-tanah yang jatuh dari truk tersebut, itu yang jadi permasalahan di sini. Nah, oke. Kalau gitu ada aduh, burem. Ada masalah yang lebih membuat masyarakat itu agak gimana gitu, yaitu adalah ketika ada pembangunan rumah-rumah di sekitar getar nih, ada retak bla 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 segala macam. Nah, di sini ada sosialisasi dari pemerintah daerah atau mungkin dari si pihak penyelenggara juga bekerja sama dengan sekda itu, sekda, pemerintah daerah, Pemda. Itu ketika ada rumah-rumah yang rusak, ada rumah-rumah yang terkena akibatnya, kaca pecah, panci penyok, kompor meleduk, gas meleduk, galon bocor, enggak, tembok retak, kaca pecah, jalan licin. Ini ada dari pihak penyelenggara dan disosialisasikan oleh pemerintah daerah. Dia melakukan sosialisasi di mana ini tuh ada penyuluhan, bukan penyuluhan, membuka komplain atas itu. Itu jadi ada ganti rugi atau tindak lanjut dari pihak penyelenggara. Segitu saja dari saya, Ramzi Rizanta Elakli. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.